Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kali ini kelas 5 sudah memasuki bab 3, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum memulai pelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu hidup sederhana. Makna sederhana. Sederhana adalah cara hidup seseorang dalam menggunakan harta yang ia miliki. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Mari kita membaca bersama-sama ya. Sebelum membaca, kita terlebih dahulu membaca ta'awudz serta bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya menggunakan sesuatu melebihi kebutuhan, sedangkan kikir artinya tidak mau mengeluarkan harta meskipun dibutuhkan. Jadi kita harus seimbang, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kikir. Hidup sederhana bukan berarti miskin, karena sederhana adalah pilihan seseorang dalam bergaya hidup. Teladan kesederhanaan dapat kita temui dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun Nabi Muhammad kepala negara pada waktu itu memiliki kekuasaan yang besar, tetapi Nabi Muhammad memiliki hidup sederhana. Makanan, pakaian, dan rumah Nabi Muhammad tidak jauh berbeda dengan rakyat yang lainnya. Jadi bisa kita contoh kehidupan sederhana, kita bisa contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, keutamaan hidup sederhana. Yang pertama, keutamaannya yang pertama itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dicintai oleh orang lain dan keluarga, kemudian memiliki sikap rendah hati. Yang keempat, terhindar dari sifat iri. Yang kelima, hidupnya selalu tenang. Dan yang keenam, mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Nah, contoh hidup sederhana. Yang pertama, contoh hidup sederhana itu tidak berlebihan saat makan dan minum. Yang kedua, sederhana dalam berpakaian. Yang ketiga, sederhana dalam menggunakan uang. Yang keempat, sederhana bertempat tinggal. Yang kelima, tidak bersikap sombong. Yang keenam, ramah dan santun kepada teman. Yang ketujuh, tidak memilih-milih teman dalam bergaul. Jadi untuk kesimpulannya, kita harus hidup sederhana. Gunakan sesuatu itu dengan sewajarnya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kikir. Karena jika kita memiliki sikap atau kebiasaan hidup sederhana, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya manfaat hidup sederhana yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tugas hari ini yaitu
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, tuliskan pengertian hidup sederhana. Yang kedua, Quran Surat Al-Furqan ayat 67 menjelaskan tentang. Yang ketiga, tuliskan keutamaan hidup sederhana. Yang keempat, tuliskan contoh hidup sederhana. Ini hanya beberapa saja ya, jangan ditulis semua. Yang kamu ketahui saja contoh hidup sederhana. Kemudian yang kelima, jelaskan mengapa kita harus hidup sederhana. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.